Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala at-tasi'u, adab yang ke-9, alla yastahiyya min su'ali ma ashkala alaihi. Hendaknya seorang pelajar tidak malu untuk menanyakan apa yang tidak dia pahami. Wa tafahumi ma lam ya'qilhu, dan berupaya untuk memahami apa-apa yang belum bisa dia cerna dengan bagus. Bitalattufin, dengan lembut, wa husni khitabin, dengan ucapan yang baik, wa adabin wa su'alin, itu dengan etis. Artinya tidak malu untuk menanyakan permasalahan yang belum dipahami. Sudah sering saya kemukakan bahwa dua golongan yang tidak akan pernah belajar, al-mustahi wal mustakbir. Malu dibilang bodoh, malu dibilang tidak paham, lalu tidak bertanya. Wa qad qila man raqqa wajhuhu minas anis su'ali dhahara naqsuhu inda istima'ir rijal. Man raqqa wajhuhu, artinya barang siapa yang malu untuk bertanya, barang siapa yang malu untuk bertanya, dhahara naqsuhu inda istima'ir rijali, akan ketahuan kelemahannya ya, di berbagai macam kesempatan. Inda istima'ir rijali itu berbagai macam momen dia akan kelihatan. Gara-gara dia malu bertanya, akhirnya tidak paham. Wa qala Mujahid ibn Jabir, la yata'allamu al-ilma mustahyin wa mutakabbirun. Tidak akan pernah belajar orang yang malu dan orang yang sombong. Orang yang malu, khawatir atau malu kalau dibilang tidak tahu sehingga tidak bertanya dan akhirnya tidak tahu betulan. Orang yang sombong ya egonya yang menahan dia untuk tahu. Ego. Nanti apa kata orang kalau saya tidak tahu misalnya. Wa qalat Aisyatun radhiyallahu anha, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, rahimallahu nisa'al ansar, semoga Allah merahmati para perempuan Ansar, lam yakunil haya'u yamna'hunna fid din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya masalah agama. Dalam riwayat yang lainnya, lam yamna'hunna al-haya'u ayattafaqahna fid din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertafaqquh fid din. Wa qalat Ummu Sulaim, berkatalah Ummu Sulaim li Rasulillah SAW, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ya. Fahal alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah seorang perempuan wajib untuk mandi besar kalau dia mimpi basah? Artinya hatta dalam perkara-perkara yang sensitif, kalau itu membutuhkan jawaban atau hukum agama, maka harus ditanyakan. Wala yas'alu an syai'in fi ghairi mawdhi'ihi illa li hajatin, tapi jangan menanyakan pertanyaan yang tidak nyambung sama temanya kecuali kalau menghajatkan.
Au alima bi itsari syekh dzalika, atau syekh mempersilahkan untuk bertanya di luar tema. Wa idza sakata anil jawabi lam yuliha alaihi, kalau syekh tidak menjawab, diam dan tidak menjawab, lam yuliha alaihi, dia tidak boleh ngeyel, minta untuk dijawab. Wa in akhta'a fil jawab, kalau guru salah dalam menjawab, fala yaruddu fil hali alaihi, jangan langsung membantahnya di situ juga. Nah, ini wa kamayan bagi li talibi ala yastahi minas su'al, sebagaimana talib, seorang santri, seorang pelajar tidak boleh malu untuk bertanya, fakadzalika, maka demikian pula la yastahi min qauli la afham, jangan malu, sekali-kali malu mengatakan saya tidak paham. Idza sa'alahu syekh hal fahimta wa huwa la yafham, kalau syekh bertanya apakah kamu paham, lalu dia sendiri memang tidak paham, meskipun nanti juga secara adabul alim, beberapa kondisi seorang alim tidak boleh bertanya langsung apakah kamu sudah paham, khawatirnya nanti muridnya ego lalu mengatakan saya sudah paham padahal dia belum paham. Hendaknya pakai cara-cara lain, pakai win solution, yaitu dengan mengetesnya mungkin, atau dari mungkin kualitas pertanyaan yang ditanyakan terkadang menunjukkan tidak pahamnya dia. Nah, yang seperti itu. Wal ashir, yang ke-10, ayyura iya naubatahu, memperhatikan gilirannya. Fala yataqaddamu 'alaiha bi ghairi ridha man hiya lahu, tidak boleh mendahului gilirannya tanpa disetujui oleh pemilik hak, pemilik giliran tersebut. Tidak boleh balap giliran orang ya kalau pas belajar. Ruya anna ansariyan ata Rasulullah yas'aluhu, diriwayatkan bahwa seorang Ansor datang kepada Rasulullah bertanya kepada beliau. Wa jaa'a ba'dahu rajulun min Tsaqifin yas'aluhu, setelah itu ada orang lain dari Tsaqif yang bertanya kepada Rasulullah. Jadi orang Ansor bertanya belum sempat dijawab, ada orang lain bertanya, menanyakan permasalahan lain. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata, ya akha Tsaqif, wahai kamu yang datang dari Tsaqif, innal ansariya qad sabaqaka bil mas'alati, si Ansori ini telah mendahuluimu dengan pertanyaan. Fajlis, maka duduklah, kama nabda'u bihajatil ansari qabla hajatika, supaya kami ya mengurusi pertanyaan orang Ansor ini baru nanti pertanyaan kamu, disuruh tertib urut. Qala al-khatib yustahabbu lisabiqi ayyuqaddima ala nafsihi man kana ghariban li ta'aqqudi hurmatihi. Cuma semisal di situ ada pendatang, ya, ada pendatang, artinya datang ke tempat itu dari daerah lain yang jauh hanya untuk belajar. Maka bagi penduduk situ, kalau gilirannya dia awal, maka dianjurkan untuk mendahulukan si pendatang tersebut. Karena dia sudah datang dari jauh untuk belajar, ya harusnya penduduk lokal pengertian, sehingga didahulukan giliran orang tersebut baru giliran dia, lita'aku dihormati, ya karena dia lebih harus dihormati sebagai seorang pendatang. Wa kadzalika idza kana lil mutaakhiri hajatun daruriyatun, demikian juga kalau yang datang belakangan ini memiliki hajat yang sangat penting, harus segera diselesaikan. Kalau dia menunggu, khawatir nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, maka ya sudah didahulukan terlebih dahulu. Wa alimahal mutaqaddimu fa innahu yu'thiruhu. Kalau yang jatah duluan tahu bahwa ini yang jatah belakangan ini kayaknya lagi kepepet, harus segera didahulukan karena ada hajat, takutnya nanti tertinggal safar atau apa, maka sudah disuruh baca terlebih dahulu, dia mengalah. Atau au asyara syekh bitaqaddumi limaslahatin ra'aha, atau guru yang memang mendahulukan, sudah kamu duluan karena ada kemaslahatan yang dipandang guru menuntut untuk dia didahulukan. Fayustahabbu itharuhu, maka lebih baik yang dahulu mengalah. Mengalah.
Lah, lalu giliran itu seperti apa? Ini giliran yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini patokannya apa? Wa yahsulu taqaddumun naubati bi taqaddumil huduri fi majlisi syekh. Giliran dulu itu ya ditentukan dengan dia datang terlebih dahulu di majelis tersebut. Ya. Wala yasqutu haqquhu bidzahabihi ila ma yattaru lahu. Kalau semisal dia sudah duduk di suatu tempat di waktu dulu, di waktu yang awal, lalu dia pergi karena sesuatu yang mendesak seperti buang hajat atau seperti memperbarui wudhu, lalu dia kembali ke tempat tersebut, maka dia tetap gilirannya adalah giliran awal, tidak gugur dengan perginya dia karena melakukan hal yang mendesak tadi itu. Wa idza sabaqa thnani wa tanaza'a uqri'a bainahuma. Kalau dua orang datangnya sama, lalu mereka berselisih, saya duluan, yang satu bilang saya juga duluan, maka uqri'a bainahuma, diundi. Nah, au qaddama syaikhu ahadahuma in kana mutabarri'an, atau gurunya mendahulukan salah satu dari keduanya dengan catatan gurunya ngajar gratis. Kalau enggak ya berarti solusinya dengan cara diundi. Kalau ngajar gratis punya hak untuk mendahulukan siapa dan mengakhirkan siapa. Wal hadi asyar, yang ke-11, ayakuna julusuhu baina yaday syekh ala ma taqaddama tafsiluhu wa hay'atuhu fi adabihi ma syekhihi. Posisi duduknya di hadapan syekh itu ya hendaknya ya sebagaimana yang sudah dirinci dan dijelaskan di pembahasan awal. Wa yuhdiru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ahu, dan dia membawa buku yang dia baca kepada guru, yang dia pelajari kepada guru tersebut. Wa yahmiluhu binafsihi, membawa sendiri. Wa la yadha'uhu 'alal ardi halal qira'ati maftuhan, tidak boleh nanti pas baca itu ditaruh di atas lantai dalam kondisi terbuka. Ya, bal yahmiluhu biyadihi. Nah, bisa dia membawa dengan tangannya seperti ini. Oh yaqra'u min mana tadi? Wala yaqra'u minhu, dan tidak membaca kitab tersebut, tidak memulai membaca pelajaran kecuali setelah meminta izin kepada guru. Nah, gimana Syekh, bolehkah saya memulai misalnya? Wala yaqra'u inda syughli qalbi syekh, kalau lihat gurunya lagi banyak pikiran atau lagi bosan, atau malalihi, atau lagi marah, atau lagi gelisah, maka dia lebih baik tidak membaca, tidak belajar terlebih dahulu. Ya. Nah, ini kondisi di mana ya syekhnya nggak boleh diganggu kalau seperti ini. Fa idza adzina lahu syekh, kalau guru sudah mempersilahkan dia untuk membaca, ista'adza minasyaitonir rajim summa yusammillaha, dia berta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah misalnya. Summa yad'u li syekh wa li walidayhi, Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa li walidayya wa li masyayikhihi, dan lain sebagainya. Allahumma ighfir li syekhina wa li walidayhi wali masyayikhihi dan wali jami'il muslimin misalnya. Wa yatarahhamu ala musannifil kitab inda qiraatihi, dan membiasakan untuk mendoakan rahmah kepada pengarang buku. Ya, mengatakan qala al musannifu rahimahullahu taala, seperti itu. Wa idza da'a talab li syekh, kalau seorang talib ingin mendoakan kebaikan bagi guru, dia mengatakan radhiyallahu ankum, ya, atau an syekhina, radhiyallahu anhum, atau radhiyallahu an syekhina, wa an walidayhi, wa an masyayikhihi misalnya, wa an sairil muslimin misalnya. Atau bisa diganti an imamina au nahwi dzalika, wa yaqsudu bi syekh, ya, ketika menyebutkan syekhona atau imamana atau apa itu, ya yang dimaksudkan ya guru yang sedang dia belajar, sedang mengajarinya itu.
Wa idza faragha minad darsi da'a li syai'an, kalau selesai membaca juga sama mendoakan guru. Wa in taraka talibul istiftah bima dzukira jahlan aw nisyanan nabbahu alaihi wa 'allamahu iyyahu wa dzakarahu bihi fa innahu min ahamil adab. Kalau si santri lupa tidak mendahulukan pembukaan dengan mendoakan guru dan lain sebagainya yang tadi disebutkan, karena dia tidak tahu atau karena dia lupa, nabbahahu alaihi, maka hendaknya diingatkan, diajari. Ya, karena apa? Fa innahu min ahammil adab, karena itu termasuk etika yang sangat penting yang perlu dilazimi oleh seorang thalib. Atsani asyar ayat buta ala kitabin hatta la yatrukahu abtar. Hendaknya ya komitmen di atas satu buku, mempelajari satu buku. Ya, tidak pindah ke kitab yang lainnya. Hatta la yatruka abtar. Tidak boleh dia meninggalkan buku tersebut. Istilahnya terpotong, abtar. Ya, maktu tidak selesai, tidak tuntas. Hendaknya dia konsisten berada mempelajari satu buku. Sehingga tidak boleh meninggalkan buku tersebut sebelum tuntas. Wa ala fanin, demikian juga bersabar mempelajari satu disiplin ilmu hatta la yashtagila bi fanin akhar, dan tidak boleh menyibukkan diri dengan disiplin yang lainnya qabla, disiplin ilmu yang lainnya qabla ayat kinal awwala, sebelum menguasai disiplin ilmu yang pertama. Wa ala baladin hatta la yantakila ila baladin akhar min ghairi daruratin, konsisten belajar di satu tempat, tidak berpindah ke tempat yang lainnya tanpa kondisi darurat. Fa inna dzalika yufarriqul umur, karena yang seperti itu mengkacaukan urusan, menyibukkan hati dan membuang-buang waktu. Artinya memecah fokus. Yufarriqul umur, menyibukkan hati karena harus memikirkan lebih dari satu hal, atau belum tuntas dari satu perkara sudah pindah ke perkara yang lainnya, satu kitab sudah pindah ke kitab yang lainnya, dan buang-buang waktu, karena pada akhirnya tidak ada satu disiplin ilmu pun yang tuntas dia pelajari. Lah orang kalau nggak tuntas belajar itu kan jadinya ansaf. Ansaf itu orang yang separuh-separuh, orang yang apa istilahnya ya, ini tidak tuntas lah. Kalau kata ulama itu, kalau nisfut tabib yufsidul abdan, nifsul alim yufsidul adyan. Separuh setengah dokter itu ya merusak badan orang, membunuh orang, bisa malpraktek. Malpraktek dalam urusan agama ini lebih bahaya lagi. Salah satu sebabnya apa? Ya tadi, tidak konsisten. Belajar satu kitab sudah pindah kitab yang lainnya, belum selesai padahal. Satu disiplin ilmu sudah pindah belajar disiplin ilmu yang lainnya padahal belum selesai. Wa alla yunazi'a ahadan wa la yukhasimahu. Hendaknya tidak berselisih dengan seorang pun dan bermusuhan dengan seorang pun. Fa innahu yudayyi'ul awqat, permusuhan itu membuang-buang waktu. Wa yurisul hikda, mewariskan kedengkian, menyebabkan sifat hasad dan permusuhan, saling membenci, baghdha. Wa yastani ba'an mujalasatil mikthar, dan menghindari ya berteman dengan orang yang banyak berbicara. Wa ahlil fasad, dan orang-orang yang rusak akhlaknya. Wa ahlil ma'asi, dan pelaku maksiat. Wal bitalah, orang yang suka buang-buang waktu. Fa innal mujawarata mu'athiratun la mahalata, karena ya berdampingan itu akan memberikan pengaruh, ini tidak bisa dihindari. Wa ayajlisa mustaqbilal qiblat, hendaknya ketika belajar duduk menghadap kiblat. Wa ayastanna bi sunnati Rasulillah, mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW, karena sunnahnya duduk itu menghadap kiblat. Wa yaktanima da'wata ahlil khairi, dan mengharapkan doa kebaikan dari orang-orang soleh. Wa yahtariza an da'watil madlum, menghindari doa buruk dari orang yang kita zalimi. Nah, karena dalam hadis disebutkan ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainahu hijab. Hindarilah doa orang yang terzalimi, karena tidak ada pembatas antara doa mereka dengan pengijabahan, tidak ada penghalang.
Wa anil ghibah, menghindari menggibah orang. Wa yuktsiras salat, memperbanyak salat. Wa yusalli salatal khashiin, dan salat dengan khusyuk. Ya. Tsalitsah asyar, yang ke-13, ayyuraghiba talabah fit tahsil. Wa yadullahum ala madhanil istighali wal faidah. Hendaknya memotivasi santri lain untuk lebih produktif tahsil. Wa yadullahum ala madhanil istighali wal faidati, dan mengarahkan mereka ke ila madhanil istighal, ya artinya madhanil istighal itu ya hal-hal yang bisa membuat dia ya tadi menyibukkan diri dengan belajar dan mendapatkan faidah. Oh, di sana ada pelajaran ini, ayo di sana ada mudzakarah ini, di sana ini loh. Artinya saling menopang, saling bantu-membantu dalam hal yang baik. Wa yasrifanuhum humumal mushghilata anhum, al-humumal mushghilata anhum, dan menjauhkan teman-teman yang lainnya, pelajar-pelajar yang lainnya dari kegelisahan-kegelisahan, pikiran-pikiran yang menyibukkan diri dari belajar. Wa hawwina 'alaihi mu'natahu, dan membantu meringankan, mungkin kalau ada yang secara finansial tidak baik, kurang, dibantu. Wa yadhkura lahum mastafadahu minal qawaidi wal ghara'ibi ala jihatin nasihah wal mudzakarah, dan menyebutkan untuk mereka santri-santri lain faedah-faedah yang berupa kaedah-kaedah atau permasalahan asing yang didapat ala jihatin nasihati wal mudzakarah. Tapi kalau kamu memberikan faedah kepada santri lain, itu caranya seakan-akan ya, menasihati atau ayo sama-sama mudzakarah, sekedar ngasih masukan atau mudzakarah, bukan sebagai berlagak seperti orang yang lebih tahu atau orang yang ingin ngajari. Nah, biasanya nanti malah bikin ego. Fabidzalika yastaniru qalbuhu, yang seperti itu insyaallah nanti hatinya bisa terbuka, bisa tercerahkan hati temannya, ya, hati dia ya, bisa tercerahkan ya. Karena apa ya? Karena dia menularkan kebaikan. Itu zakatnya ilmu itu kan dengan cara ditularkan. Kalau sudah dizakati ya ilmunya akan berkah. Sehingga ya orang tadi yang menularkan ilmunya tadi itu akan tercerahkan hatinya, yastaniru qalbuhu wa yubaraku lahu fi ilmihi, ilmunya akan diberkahi, wa ya'dzumu thawabuhu, pahalanya akan semakin besar. Wa man bakhila bidzalika fala yathbut ma'ahu, adapun orang yang pelit berbagi faedah, berbagi kebaikan, fala yathbutu ma'ahu, maka ilmu tidak akan menetap pada orang tersebut. Ibarat orang punya harta tidak mau apa? Menzakatinya. Setiap pagi kan ada malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Sama dalam bab ilmu pun juga, orang yang menginfakkan ilmunya kepada orang lain, maka ilmunya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pelit maka juga ilmunya justru akan dilupakan, dia akan menjadi lupa. Kalaupun wa in sabata lam yusmir, kalaupun dia tetap ilmunya tetap tidak hilang, lam yusmir, tapi ilmunya tidak akan memberikan berbuah, memberikan faidah. Wa qad jarraba dzalika jama'atun minas salaf, dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa ulama salaf. Wala yaftakhiru alaihim, tidak sombong terhadap teman-teman lainnya. Wa ya'jabu bi jaudati dhihnihi, atau ujub dengan kecerdasan otaknya. Bal yahmadullah, hendaknya dia memuji Allah. Wa yastazidu minhu, meminta tambahan ilmu darinya. Bidawami syukrihi, dengan selalu melazimi sifat syukur. La in syakartum la azidanakum, maka mensyukuri ilmu, setiap mendapatkan faedah mengatakan alhamdulillah, maka akan menambah ilmunya. Wa yukrimuhum bi ifsya'i salam, ya, dengan memuliakan teman-temannya dengan mengucapkan salam kepada mereka.
wa dhuhuril mawaddati wal ihtiram, menampakkan rasa sayang dan rasa hormat kepada mereka. Wa yura'iya lahum haqqa as-suhbati wal ukhuwati fid dini wal hirfati, hendaknya memperhatikan hak pertemanan, hak persaudaraan, dan persaudaraan dalam agama atau persaudaraan dalam profesi sama-sama santri. Memperhatikan hak-hak tersebut. Fa innahum ahlul ilmi wa hamalatu, mereka itu pemilik ilmu dan pembawa ilmu dan pencari ilmu. Wa yataghafala an taksirihim, hendaknya ya melupakan kesalahan mereka, mereka berbuat salah. Wa yakfiru zalalahum, dan mengampuni, memaklumi ketergelinciran mereka. Wa yastura auratihim, menutup aib-aib mereka. Wa yashkura muhsinahum, memberikan apresiasi bagi yang baik di antara mereka. Wa yatajawazu an musiihim, tadi memaklumi yang berperilaku buruk dari mereka atau yang berlaku buruk dari mereka. Nah, ini. Wallahu a'lam.